Bapa di surga, kami akan mempelajari firman Tuhan. Kami membutuhkan kuasa Tuhan melalui Roh Kudus untuk menerangkan semua yang kami pelajari saat ini. Kiranya Tuhan berkenan menyanggupkan kami untuk mengerti dan mempraktekkan di dalam kehidupan kami di zaman akhir ini. Kami serahkan semua dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara sekalian, ketika kita hidup sekarang ini, tidak dapat dipungkiri bahwa kita sementara memasuki zaman akhir yang menuju kepada kesudahan sejarah dunia itu. Zaman akhir di akhir zaman, atau akhir zaman di zaman akhir. Akhir dari akhir zaman. Nah, itu dia. Semua ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa lagi hidup berfoya-foya sebagai umat Tuhan. Nggak ada waktu lagi dengan kepelesiran dunia, dengan hal-hal dunia yang kita geluti lagi, lalu kita fokus hanya untuk itu. Nggak waktu lagi, tidak ada waktu lagi untuk itu. Oleh karena itu saudara sekalian, ketika firman Tuhan sampai kepada Yeskiel, di dalam Yeskiel pasal yang ketiga ayat 16 sampai 21, dikatakan, "Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak peringatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tapi engkau telah menyelamatkan nyawamu." Saudara-saudara sekalian, kehidupan kita harus dipenuhi dengan satu moto: waktu adalah jiwa. Sekarang ini sebagai umat-umat Tuhan, tidak ada moto lagi bagi kita. Waktu adalah uang. Time is money, udah nggak lagi. Sekarang ini waktu adalah jiwa. Jiwa saudara, jiwa saya, jiwa orang lain yang harus kita selamatkan. Kita ini adalah penjaga-penjaga kaum Israel, saling mengingatkan, menguatkan iman satu sama lain. Dikatakan kalau kita tidak menyampaikan pekabaran kepada orang-orang lain yang di luar sana yang siap binasa, yang dikatakan dalam Yeskiel pasal 3 ini adalah orang-orang yang jahat. Kalau kita tidak sampaikan, padahal itu ada di jangkauan kita, kita bertanggung jawab atas nyawa orang-orang ini kalau mereka sampai tidak selamat. Kalau kita tidak sampaikan kepada mereka, tanggung jawab kita. Sekecil apapun perlu kita sampaikan kepada mereka. Itulah jiwa. Ketika kita sampaikan kepada mereka, mereka terima atau tidak, mereka mengimani untuk bisa menerima firman Tuhan itu atau tidak, maka urusan kita dengan orang-orang itu beres. Kita tidak bertanggung jawab ketika orang-orang itu pada akhirnya tidak diselamatkan, karena kita sudah sampaikan pekabaran itu kepada mereka. Itu yang dikatakan kepada Yeskiel. Tetapi jangan lupa, kita lihat Yeskiel 3 ayat 19, ayat 20. "Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak peringatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu." Ayat 21, "Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu, supaya ia jangan berbuat dosa,
dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup sebab ia mau menerima peringatan dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Saudara-saudara, kita tidak dituntut saja untuk menyampaikan pekabaran keselamatan, rahmat Tuhan yang terakhir kepada orang-orang yang di luar sana. Tetapi kita perlu juga untuk menyampaikan dan mengingatkan saudara-saudara seiman kita. Kalau ada yang melenceng dari kebenaran, kita ingatkan balik, kembali. Dan itu tanggung jawab kita. Kalau kita tidak sampaikan itu ketika orang ini pada waktunya tidak diselamatkan, maka nyawa orang itu yang tidak diselamatkan itu tertanggung juga kepada kita. Artinya kita juga tidak diselamatkan. Jadi dengan mengingatkan saudara-saudara seiman agar tetap berada di jalan yang benar, siap menghadapi masa-masa yang sukar di depan kita, maka kita akan bertanggung jawab kepada nyawa orang-orang saudara-saudara seiman ketika pada waktunya mereka tidak diselamatkan. Tanggung jawab kita kalau kita tidak sampaikan. Oleh karena itu pada Sabat ini, saudara-saudara, saya ingin membawa kita punya pemikiran dan juga hati kita kepada kisah di mana Elia diutus oleh Tuhan. Pekabaran ini untuk memperingatkan kita, mengamarkan kita, sekaligus membawa satu sukacita bagi kita sebagai umat-umat Tuhan yang hidup di zaman akhir ini. Mari kita buka dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Ada 3 tahapan di sini yang kita akan lihat bagaimana Elia sebagai utusan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, ketika dia diutus kepada orang Israel yang hidup pada zaman itu, di mana hidupnya sudah sangat jahat di hadapan Tuhan. Elia diutus pada saat itu oleh karena raja yang diangkat, yaitu Ahab, ternyata lebih jahat daripada raja-raja Israel sebelumnya yang memang berbuat jahat juga, tetapi paling jahat pada masa itu ketika Raja Ahab itu dipilih menjadi raja. Jadi Elia diutus untuk memberikan peringatan, amaran supaya bangsa Israel di mana Ahab itu menjadi raja bertobat. Mereka melakukan apa? Penyembahan berhala, kejahatan-kejahatan yang amoral, dan seterusnya. Dan ini sangat jahat di mata Tuhan. Jadi mereka itu akan dibinasakan. Orang Israel pada saat itu akan dibinasakan dengan kepemimpinan Raja Ahab ini. Tetapi karena kasih sayang Tuhan, Tuhan mengutus Nabi Elia supaya orang-orang yang ada di sana, orang-orang Israel itu, mereka tetap hidup, selamat, tidak binasa. Elia diutus. Saya ingin membawakan suatu pekabaran khusus bagaimana Elia sebagai utusan Tuhan sekaligus mereformasi kehidupannya, sehingga pada akhirnya Elia diangkat hidup-hidup dalam kerajaan surga, tidak mengalami kematian melalui proses dalam kehidupannya. Ya. Kalau kita pelajari lebih lanjut kehidupan Elia, ya. Walaupun Elia ini menghadapi banyak masalah dalam kehidupannya, artinya dia melihat umat-umat Tuhan dan dunia pada saat itu yang memiliki apa? Masalah besar. Dia diutus di sana untuk menunjukkan kepada dunia pada saat itu bahwa Tuhan mau dunia ini bertobat. Tuhan mau dunia ini mengikuti jalan-jalan Tuhan. Dalam keadaan apapun, kalau mengikuti jalan-jalan Tuhan akan selamat, akan hidup. Tetapi sebaliknya, ketika melanggar hukum-hukum Tuhan, ketika melakukan penyembahan-penyembahan berhala, maka malapetaka akan mengikuti mereka semuanya. Itu yang ada di dalam pekabaran Elia. Nah, yang pertama kita perhatikan ya, dalam 1 Raja-Raja 17. Dikatakan ketika kejahatan di Israel itu sudah sangat hebat,
Ya, tidak ada perubahan, bahkan lebih jahat lagi dalam kepemimpinan Ahab ini. Elia itu diutus, ya. Kalau saya bacakan dari awal, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Jadi Elia berkata kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, kata Elia, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Jadi yang pertama, pekabaran yang pertama yang kita lihat, Elia diutus untuk memberikan pekabaran, walaupun pekabarannya itu menakutkan. Kalau bangsa Israel dan juga Ahab sebagai raja tidak bertobat, kalian binasa, dapat malapetaka. Ya. Kalau kalian bertobat, semua itu akan ditunda, bahkan tidak dijalankan. Karena pekabaran nubuatan itu, dia akan bersyarat kalau itu berhubungan dengan masalah kematian dan kehidupan seseorang atau banyak orang. Jadi ketika Elia menyampaikan nubuatan ke depan bahwa akan ada malapetaka terjadi, di mana tidak akan ada hujan, ya, dalam 3,5 tahun ke depan, dalam tahun-tahun ke depan, oleh karena tidak bertobatnya bangsa Israel dan juga Ahab sebagai raja, maka itu akan menjadi pukulan bagi mereka, ya. Karena Elia tahu bahwa setelah dia menyampaikan pekabaran atau nubuatan ini, dia akan dibunuh, dia akan diserang, akan menderita dia. Oleh karena itu dia apa? Diutus oleh Tuhan, kamu pergi. Kamu sudah sampaikan pekabaran yang mengerikan, yang mengancam seolah-olah. Oleh karena itu kamu pergi ke tempat yang diutus oleh Tuhan di sungai Kerit itu. Dia harus bersembunyi di sana untuk beberapa waktu lamanya. Dan dia dilayani oleh malaikat surga lewat apa? Burung gagak. Jadi pada masa paceklik ini tidak ada hujan sama sekali selama 3,5 tahun. Elia diberi makan pagi dan petang. Burung gagak dikirim oleh Tuhan. Yang pertama diberikan apa? Roti dan daging. Dia minum sepuas-puasnya di sungai Kerit, di tepi sungai Kerit itu. Artinya di tempat-tempat lain ada paceklik, tidak ada hujan, air juga apa? Kurang, bahkan kekeringan dalam 3,5 tahun. Tidak gampang. Ya. Sampai mereka bertobat. Kalau tidak bertobat, ya tetap jalan seperti itu. Dan ini terjadi, ya. Saudara perhatikan, Elia pada saat itu dia masih makan apa? Daging, roti. Saya ingin berbicara tentang reformasi kesehatan. Pekabaran untuk saudara dan saya yang hidup di zaman akhir, yang tidak boleh ditunda. Di mana kedatangan Yesus sudah sangat dekat, lalu kita tidak mereform kesehatan kita, itu sangat berpengaruh. Pada awalnya Elia memiliki kehidupan seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di dunia saat ini. Bahkan kepada umat-umat Tuhan yang hidup sekarang ini, yang katanya sebagai orang Advent, SDA, yang menunggu kedatangan Yesus tetapi masih makan daging. Ya. Saya mau katakan bahwa Elia juga pada awalnya seperti itu. Bahkan apa? Tuhan yang memberikan lewat burung gagak di dalam tugasnya setelah dia mengamarkan kepada bangsa Israel yang jahat itu. Dia makan roti dan daging. Di dalam masa paceklik ini, ya,
dia juga diutus Tuhan. Dia pergi ke Sarfat di wilayah Sidon. Jadi setelah dia dari Kerit, dia diutus ke Sarfat juga. Nah, saudara perhatikan, pada saat ini kehidupan dari Elia sendiri sudah kita bisa lihat di sana. Ya. Dia disambut oleh seorang janda dengan satu anak. Dikatakan dalam firman Tuhan, ketika Elia diutus untuk pergi ke Sarfat ini bertemu dengan janda di sana yang hanya memiliki makanan karena kelaparan itu merajalela ya. Setelah kekeringan di mana Elia menubuatkan di wilayah mereka itu. Jadi Tuhan memelihara Elia yang kedua lewat perempuan janda yang ada di Sarfat. Kalau saudara perhatikan kehidupan perempuan janda ini dalam tulisan Roh Nubuat, dia ini biasa melayani orang-orang asing dan memberikan makanan kepada mereka. Dia sudah biasa. Jadi ketika saudara dan saya membaca bagaimana perempuan janda di Sarfat ini, dia mau melayani Elia, bukan suatu hal yang tiba-tiba terjadi. Ini adalah apa? Suatu kebiasaan yang dia sudah pupuk dari waktu-waktu yang lalu. Semua orang-orang asing yang datang melewati tempatnya, lalu kelaparan, dia memberikan makan. Ya. Dan pada saat ini, di dalam 1 Raja-Raja 17, ayat yang ke-7 sampai yang 24, menceritakan bagaimana janda ini akhirnya mendapatkan berkat khusus ketika dia melayani seorang nabi Tuhan. Kita lihat janda ini katakan kepada Elia, kalau saya memberikan makan di mana tepung ini cuma sedikit yang ada di buli-buli, kemudian minyak juga di buli-buli cuma sedikit, di mana kalau dia dengan anaknya makan satu kali, setelah itu tidak ada makanan, dia tinggal menunggu kematian. Ini yang terjadi. Tetapi saudara sekalian ya, ketika iman dari janda ini diuji terakhir kali lewat kehadiran Elia, di mana Elia meminta supaya dia dilayani dengan memberikan makan ya. Jadi membuat makanan lewat tepung yang ada yang cuma sedikit itu, maka berkat khusus menjadi bagian janda ini. Di dalam ayat firman Tuhan mengatakan, jika engkau melayani nabi, maka engkau akan menerima upah nabi. Ya, luar biasa ini ya pelajarannya. Di dalam kitab Ibrani tadi yang kita sudah baca, Ibrani 13 ayat 2, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Saudara, kita perlu prinsip di sini ya. Dalam kehidupan kita di zaman akhir ini, saya tahu sekarang ini kita masuk dalam masa-masa sukar. Seluruh dunia, mengapa sukar? Ya, sandang pangan ini sudah mulai menipis. Di beberapa tempat kekurangan makanan, bahkan kelaparan di negara-negara lain. Dan itu menyebabkan banyak yang mati. Belum lagi malapetaka yang ada dengan bencana-bencana alam dalam tanda kutip yang kelihatannya membawa korban yang banyak ya. Saudara perhatikan di beberapa tempat. Di beberapa tempat terjadi kebakaran. Tetapi di beberapa tempat terjadi kekeringan dan juga banjir. Aneh. Ya, inilah yang dibilang El Nino. Yang seharusnya ramalan-ramalan yang ada itu berjalan seperti apa adanya, tetapi sekarang ini kacau di seluruh dunia, termasuk kita di wilayah Indonesia. Ya. Kita tahu masa kesukaran itu sementara kita hadapi, dan semakin hari semakin berat bagi umat-umat Tuhan. Kita akan alami pada satu titik nanti masa kesukaran itu begitu hebat bagi kita,
umat-umat Tuhan yang menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Oleh karena alam ini, malapetaka, bencana-bencana yang ada di alam ini akan direkayasa oleh si jahat itu, oleh kuasa kegelapan itu, seolah-olah ini adalah alam yang terjadi secara alami. Tetapi ujung-ujungnya, saudara-saudara sekalian, setan ada di balik sana. Untuk apa? Untuk membuat manusia supaya lebih percaya dia, lebih percaya kuasa-kuasa kegelapan ini, setan dan agen-agennya, daripada percaya kepada Tuhan yang mengendalikan alam semesta. Dengan kebingungan yang terjadi sekarang ini, setan ingin supaya kita, kalau bisa umat-umat Tuhan, tidak memiliki iman, tidak memiliki kepercayaan yang benar lagi kepada Tuhan, dengan melihat masalah-masalah malapetaka yang ada pada saat ini. Saudara-saudara sekalian, ketika kita di dalam masalah, lalu ada orang yang datang kepada kita, orang asing, dia membutuhkan makanan, dia membutuhkan tempat tinggal, dia membutuhkan penghiburan. Sedangkan saudara di dalam masa yang sukar juga, tidak punya apa-apa dan lain sebagainya. Apa yang harus kita lakukan di masa-masa seperti itu ketika ada orang yang datang kepada kita? Bisakah kita menyambut orang-orang ini seperti janda di Sarfat ini menyambut Elia? Dengan kekurangan yang ada padanya, tetapi dia bisa dengan iman yang ada padanya. Walaupun dia bukan umat Tuhan, tetapi kehidupannya menunjukkan bahwa dia percaya kepada Tuhan, pemberi hidup di dalam kehidupannya. Karena dia sudah mengalami dan dia jalankan kehidupan seperti itu sudah lama. Bukan waktu Elia datang saja. Dalam tulisan Roh Nubuat katakan, janda di Sarfat ini sudah biasa melayani para tamu yang dia tidak kenal dengan memberikan tumpangan, memberikan makanan yang dibutuhkan para tamu ini. Dan pada saat itu ketika dia melayani Elia, bukan hal yang kaget-kaget muncul tiba-tiba, tetapi sudah jadi tabiat karakternya di dalam menjamu orang. Firman Tuhan tadi katakan dalam Ibrani 13 ayat 2. Tanpa kita sadari, boleh jadi kita sementara melayani malaikat-malaikat yang menyamar sebagai orang-orang asing yang datang kepada kita, memohon sesuatu yang dibutuhkan. Walaupun kita di masa-masa paceklik, masa-masa sukar, tidak ada apa-apa, tapi iman kita harus tetap bertahan di dalam Tuhan. Seperti janda ini, tidak jadi masalah dia menolong orang justru dalam kekurangannya, bukan dalam kelebihan, kekurangannya. Dan kita dituntut di zaman akhir ini untuk memiliki karakter yang mau menjamu orang. Mengapa? Karena ada banyak hal tanpa kita sadari, malaikat-malaikat menyamar seperti manusia untuk memberikan berkat khusus kepada kita, tetapi memberikan ujian khusus juga untuk seolah-olah memohon sesuatu yang dibutuhkan, padahal ujian khusus di mana setelah itu ada berkat khusus yang akan diberikan kepada kita. Kita tidak tahu hal-hal seperti itu, tetapi seperti itulah yang dijalankan. Dan saudara perhatikan, Elia setelah yang pertama dia makan daging dan roti, yang kedua yang dia lakukan dalam kehidupannya adalah apa? Dia makan tepung dan minyak saja. Daging sudah tidak. Jadi minyak masih ada. Ini satu pertarakan pengendalian diri di dalam kesehatan. Kesehatan. Dan saudara-saudara sekalian, dalam kisah ini, janda di Sarfat bersama anaknya, walaupun anaknya dia sempat meninggal dan Elia memberikan juga apa? Kehidupan atas kuasa yang Tuhan berikan. Setelah beberapa waktu, setelah bencana di mana tidak terjadi hujan selama 3,5 tahun, akhirnya secara normal kebiasaan-kebiasaan yang terjadi pada saat itu dilakukan tanpa mujizat-mujizat yang terjadi. Nah, saudara-saudara sekalian,
Yang ketiga, kalau kita lihat Elia, ya, ketika dia dengan perkasanya, dengan gagah berani, dia melawan para orang-orang imam Baal yang mencoba untuk bertanding dengan dia, menunjukkan siapa yang lebih hebat, itu di Gunung Karmel. Peristiwa setelah itu, ya. Jadi Elia, dia menunjukkan bahwa Tuhan yang perkasa itu lebih hebat dari semua imam-imam Baal, nabi-nabi Baal yang ada 450 orang banyaknya itu, yang berusaha menunjukkan bahwa mereka dapat membuat api dengan kayu-kayu yang ada, yang akan turun dari langit. Yang kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang ke-20 dan seterusnya, menunjukkan bahwa Tuhan Elia lebih hebat daripada nabi-nabi Baal 450 orang di dalam membuat mujizat di mana api turun dari langit membakar mezbah yang ada. Bahkan lebih hebat lagi, mezbah yang dibuat oleh Elia dan orang-orang yang ada di sana ditaruh air dulu, ya. Dan akhirnya apa? Tuhan membuat mujizat di sana, menunjukkan keperkasaannya. Dia lebih hebat dari semua nabi-nabi Baal yang ada di sana. Dan atas hal-hal yang dilakukan Elia, Ahab dan juga Isabel di sana akhirnya sangat marah dan berusaha untuk membunuh Elia, sehingga Elia dia lari. Nah, di dalam pekabaran yang ketiga ini menunjukkan bahwa akhirnya Elia dia boleh menghindari makanan daging, bahkan minyak. Dan di dalam 1 Raja-Raja pasal 19, malaikat memberikan makanan roti bakar dan air saja. Yang ketiga, dia tidak makan daging sama sekali, minyak juga tidak, hanya apa? Roti bakar dan isi air, yang menunjukkan bahwa apa? Step by step reformasi kesehatan itu dijalankan oleh Elia. Dan saudara perhatikan, ada mujizat yang terjadi ketika dia dikejar-kejar oleh Isabel dan juga pasukannya. Ahab, Isabel dan pasukannya. Dia menyerah dalam kehidupannya dan dia ingin mati, tetapi malaikat Tuhan menyadarkan dia dan memberi makan roti bakar dan juga kendi yang berisi air. Pada akhirnya inilah makanannya. Dan setelah dia makan ini, dia bisa mengadakan perjalanan tanpa makan dan minum lagi selama 40 hari, 40 malam. Ini suatu hal yang luar biasa, ya. Saudara, pada saatnya nanti kita umat-umat Tuhan akan mengalami hal yang sama. Ketika masa kesukaran besar itu tiba, yang didahului dengan masa kesukaran awal, ya, setelah undang-undang hari Minggu itu disahkan di Amerika Serikat, di mana undang-undang hari Minggu ini menyatakan siapa saja yang tidak berbakti beribadah pada hari Minggu, mereka semua akan mendapatkan hukuman. Awalnya denda, dipenjara, dan akhirnya mereka semua dihalalkan untuk dihukum mati. Dan ini yang akan membuat umat-umat Tuhan masuk di dalam masa kesukaran itu, di mana kita harus lari karena dikejar-kejar. Ya. Di dalam masa kesukaran besar, setelah kutuk atau malapetaka kedua, maka kita akan dikejar-kejar. Malapetaka atau kutuk yang kedua itu menunjukkan dalam tulisan Roh Nubuat bahwa perintah pembunuhan massal itu apa? Disahkan dan dilakukan di seluruh dunia kepada umat-umat Tuhan yang tidak memelihara hari Minggu sebagai ibadah mereka. Dan umat-umat Tuhan yang sudah dimeteraikan ini akan lari, tetapi akan dilayani oleh malaikat-malaikat surga dengan makanan seperti yang dilakukan
Tuhan kepada Elia, memberikan makanan lewat burung gagak. Tetapi di situ nggak ada lagi daging, saudara-saudara sekalian. Nggak ada lagi daging, minyak nggak ada lagi. Murni tumbuh-tumbuhan, ya, sayur-sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian. Itulah yang Tuhan akan berikan lewat para malaikat yang melayani pada saat masa kesukaran besar. Dan ini nggak lama lagi. Kalau saudara perhatikan di dunia ini, ya, tidak akan lama lagi kita akan menghadapi masa itu. Tidak akan lama lagi. Oleh karena itu, di awal-awal saya katakan, kita perlu juga diingatkan, saling mengingatkan satu sama lain, agar kita boleh sadar, terbangun dari kita punya tidur rohani selama ini. Karena waktunya udah sangat dekat, saudara-saudara. Ya, waktunya sudah sangat. Dengan mereformasi kesehatan kita akan disanggupkan untuk melihat dengan jeli. Kita bisa melihat keadaan dunia sesuai dengan nubuatan yang ada. Dan itu akan menyanggupkan kita menyampaikan pekabaran 3 malaikat kepada dunia, dan juga mengingatkan kita di dalam. Hanya dengan reformasi kesehatan yang benar, ya, sebagaimana yang dialami oleh Elia ini, maka kita bisa akan diangkat hidup-hidup waktu Yesus datang kedua kali. Nggak lama. Ini masanya saudara dan saya sekarang. Nggak lama lagi, ya. Dengan melihat tanda-tanda yang ada, dengan melihat segala penggenapan nubuatan yang ada, baik di bidang kesehatan, baik di bidang ekonomi, keuangan, perdagangan, di masalah politik, ya, masalah-masalah yang ada di dunia ini, semuanya menunjukkan bahwa kita sudah berada di penghujung sejarah dunia ini, di mana masa kesukaran besar itu yang didahului dengan masa kesukaran awal akan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, mungkin di beberapa tempat tidak merasakan, tetapi di tempat-tempat khusus yang kelihatan sama sekali di kota-kota besar di seluruh dunia ini, mereka bisa melihat. Kita di tempat-tempat yang terpencil tidak merasakan, tetapi Roh Kudus dan malaikat Tuhan akan selalu mengingatkan kita apa yang terjadi di dunia saat ini. Pasti itu janji firman Tuhan. Bagaimana kita tahu? Kita belajar, kita berdoa, dan kita berpuasa agar kita lebih peka terhadap hal-hal yang bersifat rohani, yang bersifat surga, sehingga kita tidak terjerat dengan hal-hal yang dibawa menuju kebinasaan oleh setan dan agen-agennya. Saudara-saudara sekalian, inilah pekabaran kita pada sahabat ini, agar kita mereformasi kesehatan kita, karena ini ujung tombak di dalam kita. Selain memberitakan pekabaran keluar, untuk mengerti kebenaran firman Tuhan dan menyikapi nubuatan-nubuatan yang digenapi sekarang-sekarang ini. Kalau saudara tidak mereformasi kesehatan dengan benar saat-saat ini, khususnya di dalam makan dan minum, ya, masalah selera sebagai ujung tombak, di mana setan selalu menggoda, mencoba kita dengan selera ini. Karena kalau kita bisa mengendalikan selera, melakukan reformasi kesehatan dengan benar, maka pemikiran kita, ya, akan benar juga. Maka kuasa Injil dan mengerti firman Tuhan ini akan lebih hebat 10 kali lipat daripada ketika kita tidak melakukannya, dan lebih efektif di dalam menyampaikan pekabaran kepada dunia, agar banyak orang nantinya yang boleh diselamatkan dalam kerajaan Tuhan, termasuk saudara dan saya yang sudah ada di dalam kebenaran, dalam kandang yang benar ini, supaya tetap bertahan di dalam kebenaran dengan mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan di dalam reformasi kesehatan yang mengarahkan kepada keselamatan dan kuasa Injil di dalam kita sampaikan kepada dunia. Inilah pekabaran firman Tuhan pada siang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.